مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bismillah. Pada lafal mudhammatan. Perhatikan di sini teman-teman, pada lafal mudha, di sini ada huruf dal yang berharakat sukun dan di sini diwarnai dengan warna biru yang artinya huruf dal ini wajib kita baca dengan bacaan qalqalah. Yaitu huruf dalnya harus memantul ya, harus kita pantulkan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak mantul. Contoh mudhammatan itu tidak mantul. Yang kedua yaitu dengan menambahkan hamzah, misalnya mudhammatan. Ini juga kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah. Kemudian pada lafal hammatan, pada lafal ha yang bertemu dengan huruf tasydid, ini ada bacaan yang kita namakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Apa itu mad lazim? Mad lazim adalah mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i. Di sini kan awalnya huruf ha berharokat berapa teman-teman? Hanya berharokat 2 harokat. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf mim yang berharokat tasydid. Maka di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid, maka ini kita namakan dengan mad lazim kalimi musaqqal. Mad artinya apa? Panjang. Lazim artinya wajib panjang. Kalimi berkaitan dengan kalimat yang di situ musaqqal, berat dalam pelafalannya. Sehingga di sini kalau kita melafalkan ham, berat. Nah, untuk mad lazim sendiri berapa harokat? Yaitu 6 harokat. Berbeda dengan mad jaiz atau mad wajib yang hanya 4 atau 5. Ini 6 harokat dan dia wajib, tidak boleh kurang. Kemudian karena di sini selanjutnya ada huruf mim berharokat tasydid, maka di sini mimnya ada bacaan gunnahnya. Maka suara mimnya kita tahan ya teman-teman. Kita tahan sepanjang berapa harokat? Sepanjang 2 harokat. Maka setelah kita panjangkan 6, hanya masukkan mim sambil ditahan nya 2 harokat. Mudham, ya mudhammatan, baru dilepas. Kemudian berlafal tan, ada mad arid disukun. Dalam bahasa Arab maddun arib, maddun aridun lisukun, lisukun. Yang artinya mad yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dia disukunkan karena sukun arid. Ini kan awalnya mudhammatani. Karena kita waqaf, maka biasanya huruf akhirnya wajib dimatikan. Nah, sebelum itu ada huruf mad atau kita kenal lagi sini mad tabi'i bertemu dengan nun yang disukunkan karena sukun arid. Maka dia dinamakan dengan mad arid disukun. Kita boleh baca dengan 3 bacaan, 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Baik, kita ulangi. Mudhammatan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, tekan di lafal lianya karena dia ada tasydid, ada mad badal ditandai dengan fathah bertemu dengan alif pada lafal hamzahnya. Jadi apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad a i u, ketemu huruf mad yang 3 alif waw dan ya, maka dinamakan dengan mad badal 2 harokat. Lai, ada mad wajib mutasil, adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah panjangnya 4 harokat pada lafal la. Rabbikuma tukadziban, mad tabi'i fathah bertemu alif. Tukadziban sama sebagaimana yang di atas mudhammatan, yaitu ada mad arid disukun. Kemudian fihi ma ainani nadhakhatan. Fihi ma, fi 2 harakat karena ya mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun, ma fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Ainani, nani mad tabi'i fathah bertemu alif. Naddo, tebalkan di lafal huruf do-nya ya, karena dia huruf do punya sifat isti'la dan itbaq. Isti'la itu pangkal lidahnya terangkat, sedangkan itbaq lidah melekat-lekat dengan langit-langit atas, maka dia menebal. Naddo,
nadhakhatan. Dha panjangnya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian tan ada bacaan mad arid lisukun sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama dengan ayat 65, fa bi ayyi ala mad badal 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. La'i mad wajib panjang 4 harakat atau 5. Rabbikuma tukadziban, ya, pada lafal ma mad tabi'i. Kemudian di sini teman-teman hati-hati sedikit, tadi kami lupa membahasnya. Pada lafal huruf zal, hati-hati jangan sampai terbaca dengan tukadziban dengan huruf zai, tapi dia za, ya. Tukadziban, tukadzi, ya, tukadziban. Oke, ban yaitu ada bacaan mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Kita ulangi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, kita coba ulang dari ayat awal sampai dengan ayat yang terakhir. Mudhammatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kita perhatikan di sini. Fihima fakihatun. Padahal fa memiliki salah satu sifat hamas yang dimana ketika melafalkannya harus mengalirkan nafasnya. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan huruf P, ya, jangan dibaca dengan pihima. Artinya bibir kita merapat, tidak, tapi dia harus ada rongga yang dikeluarkan untuk mengeluarkan nafas kita. Fihima, pada lafal fi panjangkan ia 2 harakat ditandai dengan ada ya sukun yang datang setelahnya. Ma, begitu pula ma yang dibaca dengan mad tabi'i adanya fathah bertemu alif. Fakihah, fakihatu. Fa sama dengan fi yaitu mad tabi'i 2 harakat. Kemudian ada lafal tun ketemu dengan huruf waw. Maka apabila ada dhammatain atau ada huruf tanwin bertemu dengan huruf waw, maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwinnya kepada huruf waw, karena idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Maka kita masukkan dulu huruf tanwinnya, fakihatun menjadi fakihatu. Langkah yang kedua yaitu ditahan suara wawnya. Fakihatun wa nakhlun wa rumman. Kemudian berlafal wa nakhlu wa sama dengan fakihatu wa. Kedua-duanya hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya pun sama, kedua-duanya harus sama bacaannya. Ya, wa nakhlu wa rumman sambil dimasukkan ke rongga hidung. Kemudian wa rumman, rummah. Di sini ada bacaan gunnah, yaitu adanya huruf mim yang berharakat tasydid. Apabila ada mim berharakat tasydid, bisa dipastikan dia bacaan gunnah. Cara membacanya adalah menahan suara bunyi gunnahnya atau suara bunyi nya sepanjang 2 harakat. Wa rumman baru dilepas. Padahal falman ada bacaan mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi
pada akhir bacaan dan dia bertemu dengan sukun arid. Yang terjadi apabila adanya sukun arid itu sukun yang bukan asli. Ini awalnya kan nunnya dimatikan menjadi nun yang mati. Nah, ini namanya sukun arid. Asalnya kan ada harokat dhammatain, maka dinamakan dengan sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid ini didahului dengan huruf mad, baik itu waw ya kasra, waw ya atau alif, maka dinamakan dengan mad arid tersebut ketika ia di akhir bacaan kita. Panjangnya berapa harokat untuk mad arid disukun, yaitu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka boleh warumman. Kita ulangi. Fihi ma fakihatun wa nakhlu wa rumman. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa, nafarnya alif mengalirkan nafas. Fabi ayyi, tekan ya-nya tapi dengan lembut karena ya termasuk huruf lin. Fabi ayyi ala'i, ada mad badal ditandai dengan huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, dipanjangkan 2 harokat. Kemudian pada lafal ala'i, la mad wajib muttasil, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Pada dasarnya la dipanjangkan 2 harokat karena datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata ala'i, maka la-nya dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat dan kita hukumi dengan mad wajib muttasil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, ma mad tabi'i fathah bertemu alif. Tukadziban, za hati-hati jangan tertukar dengan huruf zai ya, jangan dibaca dengan tukadziban tapi dia tukadziban. Lafal ban ini sama dengan, yaitu bacaan rumman, ada mad arid disukun. Kemudian fihinna khairatun hisan. Fihinna, fi mad tabi'i panjangkan 2 harakat pada lafal fi-nya karena ia ada kasrah bertemu dengan ya. Kemudian hinna ada gunnah pada lafal bacaan nun berharakat tasydid. Hukum gunnah merupakan tingkatan tertinggi dan bacaan gunnah, yaitu ketika ada nun tasydid atau mim tasydid. Maka cara membacanya menahan kedua-duanya atau menahan bunyinya. Maka tidak langsung fihinna khaira, tapi tahan dulu. Fihinna khairatu. Baik, kemudian kita lihat di sini pada lafal khairatun, lembutkan dalam pelafalan huruf ya-nya yang dimana didahului dengan fathah karena dia ada bacaan lin. Kemudian ratun ada mad tabi'i pada lafal ra, dan ra-nya di sini dibaca dengan tafkhim karena ra-nya dibaca berharakat fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Ratun hisan. Kemudian pada lafal tun hisan di sini ada dhammatain bertemu dengan huruf ha. Maka teman-teman, apabila kita dapati dalam bacaan Al-Qur'an kita ada dhammatain atau ada tanwin an, in, un atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar halqi, yaitu salah satunya ha kecil, maka harus dibaca dengan jelas suara tunnya. Fihinna khairatun hisan, Padahal falsan sama dengan sebagaimana tukadziban dan rumman, yaitu ada bacaan mad arid disukun. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat dalam pembacaannya. Kemudian yang terakhir sama sebagaimana tadi yang di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi ayyi lembutkan pada lafal ya-nya tapi ditekan dengan tasydidnya. Ala'i, a mad badal adanya hamzah bertemu dengan alif.
Lai mad wajib muttasil panjang yang 4 harakat atau 5 harakat. Rabbikuma tukazziban. Mad tabi'i fathah ketemu alif. Tukazziban. Ban sama yaitu adanya mad arid disukun. Hurum maqsuratun fil khiyam. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, pada lafal bacaan hurum maqsura, pada lafal rumma di sini ada tanwin berupa dhammatain bertemu dengan huruf mim. Pada dasarnya kalau tanwin itu kita bunyikan dengan suara nun yang dimatikan. Asalnya hurun bertemu dengan mim, tanwinnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyinya menjadi bunyi mim. Maka hurum. Maka ini hukum tajwidnya kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Kemudian pada lafal maqsuratun fil khiyam. Maqo di sini harus kita pantulkan pada lafal membaca huruf qaf yang dia sukun karena ia ada kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah artinya yaitu memantul. Sehingga huruf qaf ini wajib dipantulkan ketika dia berharakat sukun. Maqsura. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan bacaan qafnya. Contoh maksura atau menambahkan hamzah misalkan maksura. Itu dia kedua-duanya salah dan tidak tepat. Yang benar adalah dia memantul dan mengalir. Maqsura sunya tebal karena huruf shad yaitu huruf isti'la. Hati-hati jangan terbaca dengan huruf sin, jangan maqsura tapi dia menebal. Maqsuratun fil khiyam. Padahal faro sendiri ini ada ra tafkhim dan dia juga dibaca dengan mad tabi'i panjang 2 harakat ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan alif kecil pada lafal huruf ra ini. Kemudian pada lafal tun fil khiyam di sini ada lafal dhammatain. Pada lafal huruf ta bertemu dengan huruf fa. Yang dimana dia kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apabila ada dhammatain bertemu dengan huruf fa, ya maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Atau dalam definisinya ikhfa itu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu memasukkan. Nah, ikhfa di tengah-tengahnya. Jadi nunnya tidak terlalu dibaca dengan jelas, tapi dia disamarkan kepada huruf selanjutnya. Maka di sini samarkan huruf ta kepada huruf fa langsung. Maqsuratun ya. Maqsuratun fil khiyam. Ya, seperti itu. Kemudian melafal fil khiyam. Kemudian di sini pada fil khiyam ada alif lam yang kita namakan dengan alif lam qamariyah. Itu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal yam. Nah, di sini pada lafal yam di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika adanya sukun arid. Contoh di sini pada lafal khiyam pada dasarnya kan mimnya itu berharakat kasrah. Karena kita wakafkan mim tersebut menjadi mim yang sukun. Nah, ini namanya sukun apa? Sukun arid. Nah, apabila ada sukun arid sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw atau ya,
yang dia mati maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah saja, yaitu yang 4 harokat. Fil khiyam. Kita coba ulang. Hurum maqsuratun fil khiyam. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini sudah kami sering ulangi dalam fabi ayyi ala, tapi tidak apa-apa, kita ulang sedikit lagi. Fabi ayyi ala, mad badal ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad yaitu berupa alif. Panjangnya sama dengan mad tabi'i yaitu 2 harokat. Kemudian pada falai ada bacaan mad wajib muttasil yang dimana terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Pada dasarnya la 2 harokat datang setelahnya hamzah setelah huruf mad berupa alif ini, maka dia kita namakan dengan mad wajib muttasil ketika hamzah tersebut pada satu kata, dan di sini pada satu kata pada falai. Maka la perlu kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Ala'i rabbikuma, rohnya tebalkan karena dia roh tafkhim, adanya huruf roh yang berharakat fathah. Rabbikuma tukazziban, ma tabi'i fathah bertemu tukazziban. Pada falban ada bacaan mad arid disukun sebagaimana fil khiyam. Baik, kita lanjutkan lagi. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Lam yatu, mim mati bertemu ya, dibaca dengan jelas suara mimnya tanpa ada penahanan dari bunyi mimnya. Tidak dibaca lam tapi langsung saja lam yatmishun. Karena di sini ada bacaan idhar syafawi, yaitu dibaca dengan jelas idhar syafawi. Terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian pada lafal yatumishun di sini sama ada bacaan qalqalah, wajib kita pantulkan lafal huruf ta. Jangan dibaca yatmishun, tapi harus memantul. Yatumishunna. Kemudian hati-hati di dalam melafalkan huruf sa, jangan dibaca lam yatumishun, terganti dengan huruf sin. Karena di sini huruf apa? Huruf sa. Ya, tidak boleh diganti dengan huruf sin. Maka dia lam yatumishunna ya. Kemudian pelafal hunna ada nun berharakat tasydid dan diwarnai dengan warna hijau, yang cara bacanya adalah kita menahan suara bunyi gunnahnya. Lam yatumishunna, tidak langsung lam yatumishunna insu, tapi bukan hanya sekedar tasydid, tapi dia wajib ditahan suaranya. Kemudian melafal insuqa, nun mati ketemu sin dibaca dengan ikhfa, dhammatain bertemu qaf sama dengan bacaan ikhfa. Tapi hukum ikhfa-nya berbeda antara nun mati ketemu sin dengan nun mati ketemu qaf. Karena ini menyesuaikan daripada makhraj dan sifat hurufnya. Maka di sini lebih tipis insuqa. Nah, ketika melafalkan qaf lebih tebal sedikit. Kemudian qablahum ada ba sukun maka dibaca dengan qalqalah. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya. Contoh qablahum, tapi dia harus dipantulkan qablahum. Kemudian mim mati bertemu sama dengan mim mati ketemu ya, harus dibaca dengan jelas idhar syafawi wala jan. Nah, di sini lafal mad tabi'i. Alif ketemu dengan fathah bertemu alif. Kemudian lafal jan. Di sini sebenarnya ada 2 hukum tajwid yang harus kita fahami karena berbeda dengan satu dengan yang lain. Yang pertama pada lafal jan, ini pada dasarnya dia adalah mad lazim kalimi musaqqal, yang dimana dia wajib dipanjangkan 6 harokat, dan di sini mad aridnya hanya boleh memilih satu, yaitu dipanjangkan sepanjang 6 harokat karena asalnya dia mad
Mad lazim ya, mad lazim yang dipanjangkan 6 harokat. Mad lazim itu terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf tasydid, nunnya tasydid. Maka setiap ada mad tabi'i bertemu tasydid itu dihukumi dengan mad lazim kalimi mustaqal. Panjangnya berapa? 6 harokat. Nah, di sini mad arid disukunnya dipanjangkan 6 harokat. Baru untuk nunnya karena dia ada gunnah sambil ditahan ya, maka walajan, tidak walajan, tapi dia ada ya, walajan, seperti itu. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya yang di atas. Pada lafal fabi ayyi ala'i rabbikuma, pada lafal a ada mad badal, la ada mad wajib muttasil, kemudian ma ada mad tabi'i fathah bertemu alif, tukazziban, dan ban ada mad arid disukun sebagaimana yang sebelumnya. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Pada lafaz ketika kita membaca muttaki'ina, maaf di sini bukan mad tabi'i, kami salah. Pada lafal ina ini harusnya kita tulis dengan mad badal. Kenapa mad badal? Karena mad badal itu terjadi apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Nah, di sini ada huruf hamzah berharakat kasrah bertemu dengan huruf mad berupa ya, maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal ala ada fathah bertemu alif dan ya dianggap tidak ada ya teman-teman. Di sini ya dianggap tidak ada karena dia di sini sebagai bentuk rasamnya saja. Maka dianggap dengan bunyinya ala, maka dia 2 harakat karena ya mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil. Rafin khudrin wa 'abqariyyin. Pada lafal rafin huruf fa tidak boleh bibir kita merapat sehingga nanti terdengar dengan bunyi huruf P. Misalnya ala rafin, bukan, karena dia fa ada salah satu sifat yang harus dibunyikan, yaitu sifat hamsnya. Hams itu apa? Hams adalah mengalirnya nafas mengalir. Ya, ketika melafalkan fa harus alir. Rafin. Nah. Kemudian pada lafal fin bertemu dengan kha. Di sini ada bacaan izhar. Dan izhar di sini berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Yaitu di sini adanya tanwin berharakat kasrah bertemu dengan huruf kha, maka kita namakan dengan izhar, yaitu jelas. Jelas dari segi apa? Membaca tanwinnya itu jelas. Tanwin itu kan bunyi suara nun yang dilafalkan tapi tidak ditulis suara nunnya. Ala rafin ada bunyi n gitu ya, bunyi nun yang dimatikan. Maka harus pada jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian hati-hati pada lafal khudriu, jangan sampai memantulkan huruf dad. Huruf dad itu tidak boleh terpantulkan ya teman-teman. Kenapa? Karena sifat huruf dad tidak ada sifat qalqalah. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang memantulkan huruf dad. Khudriu. Nah, ini memantulkan. Padahal huruf dad tidak punya sifat qalqalah, tapi dia punya sifat yang pertama isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat dan dia menebal. Kemudian yang kedua itbaq. Itbaq itu lidah kita lebih melekat-lekat ke atas langit sehingga dia menebal suara huruf dad-nya. Khudriu. Ya, khudriu. Kemudian pada lafaz riwa, di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu terjadi ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf idgham. Nah, salah satunya adalah huruf waw. Maka cara membacanya memasukkan idgham itu kan memasukkan. Maka memasukkan apa? Memasukkan tanwin kepada huruf waw sehingga bukan lagi dibaca khudrin wa abqari tapi khudriu sambil ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Maka khudriu nah, baru dilepas. Kemudian pada lafal wa abqariyyin, pada lafal ba yang ditandai dengan warna biru di sini adalah ba yang dibaca dengan bacaan qalqalah.
Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Maka tatkala kita membaca ba di sini harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkan huruf ba. Contoh wa'abqariyin. Ini tidak memantul. Harusnya memantul wa'abqariyin. Kesalahan yang kedua dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah. Misalnya wa'abqariyin. Ini menambahkan hamzah. Maka ini kurang tepat dan salah. Sehingga tidak boleh dibaca dengan menambahkan hamzah karena nanti menambahkan huruf. Kemudian pada lafal wa'abqariyin hisan, yin harus dibaca dengan jelas suara tanwinnya karena ketemu dengan huruf izhar sebagaimana tadi rafrafin. Kemudian pada lafal hisan ada bacaan mad arid disukun, mad yang terjadi tatkala bertemu dengan sukun arid. Pada dasarnya huruf nunnya berharakat tanwin kasratain karena dia waqaf, nunnya dimatikan, dan sebelum huruf yang dimatikan ada huruf alif. Maka inilah kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Boleh memanjangkan dengan 2 harakat, boleh 4, boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang sekali lagi ayatnya. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi, tekan ya-nya dengan lembut karena dia huruf lin. Mad badal panjangkan 2 harakat, adanya hamzah bertemu alif. Alai, yaitu mad wajib muttasil pada lafal la, yang dimana di sini bertemunya atau adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil, harus dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harakat. Alai, kemudian rabbikuma mad tabi'i fathah bertemu tukadziban, ban mad arid disukun sebagaimana tadi sebagaimana pada lafal hisan. Kemudian pada terakhir kita sudah hampir di akhir dengan ayat surah Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Pada lafal tabaraka, ba mad tabi'i fathah bertemu alif kecil pada lafal ba-nya. Oronya tebal karena dia berharakat fathah. Ini tidak dibaca tabaraka usmu, tapi langsung ke sin. Karena di sini adanya hamzatul wasal yang tidak dibaca. Tabarakasmu rabbika dzil. Hati-hati pada lafal zil, jangan dibaca dengan zai, jangan dibaca dengan rabbika zil, tapi rabbika dzil. Kemudian alif lam di sini alif lam qamariyah dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian al-jalali pada lafal la mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian wal ikram sama pada lafal wal ikram sebagaimana al-jalal ada alif lam qamariyah dibaca dengan jelas lamnya. Ikram pada lafal kaf, nah ini harus hati-hati jangan sampai memantulkannya. Misalnya ikram, ikram itu sering terjadi. Nah, itu salah ya teman-teman. Bagaimana cara membaca yang benar? Ada dia menyesuaikan dengan sifatnya. Sifat kaf itu ada sifat namanya syiddah. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Yang kedua dia sifatnya hamus, mengalirnya nafas. Maka langkah pertama tahan dulu suaranya ik, baru alirkan nafasnya. Tapi tidak lama-lama, tidak ik, tapi langsung saja wal ikram, ikram, ikram. Seperti itu. Kemudian lafal ram ada lafal bacaan mad arid lis sukun sebagaimana tadi tukadziban. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama dan juga bagi teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bantuannya untuk like, share dan subscribe. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.